Selamat sore, nama saya Taufan, NPM 1822210020 dari Universitas MDP. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh ukuran KAP, Financial Distress, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern, studi empiris pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Langsung masuk ke latar belakang masalah dari penelitian saya. Seperti yang kita lihat pada slide, di foto pertama kita bisa melihat salah satu kasus yang menimpa perusahaan asuransi terkemuka dan terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan asuransi Jiwasraya. Jiwasraya sendiri dilaporkan telah memanipulasi laporan keuangan yang mereka terbitkan, yang awalnya rugi menjadi untung. Ironisnya, laporan keuangan yang mereka terbitkan lolos dari proses audit yang dilakukan oleh salah satu KAP Big Four Indonesia, yaitu KAP PricewaterhouseCoopers. Di mana seperti yang kita tahu, ukuran KAP sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu ukuran KAP yang besar atau KAP yang berafiliasi dengan Big Four dan KAP kecil atau KAP non-Big Four. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah saya baca sebelumnya, KAP Big Four sendiri dipandang dapat melakukan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP non-Big Four. Namun setelah melihat kasus Jiwasraya ini, soal pernyataan mengenai KAP Big Four yang dikatakan dapat melakukan proses audit yang lebih baik dan berkualitas seolah dipatahkan oleh kasus yang menimpa Jiwasraya tersebut, di mana KAP yang mengaudit laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi Jiwasraya merupakan salah satu KAP Big Four di Indonesia, yaitu PricewaterhouseCoopers, di mana KAP PricewaterhouseCoopers sendiri memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian. Maksudnya, opini tersebut berarti KAP yang mengaudit Jiwasraya tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan yang dibuat oleh Jiwasraya tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tentunya, opini ini sangat berlawanan dengan temuan kasus Jiwasraya ini. Di gambar kedua, kita dapat melihat kasus lain yang menimpa salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia, yaitu S&P Finance, yang merupakan bagian dari Columbia, perusahaan yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Lagi-lagi, salah satu KAP Big Four, yaitu KAP Deloitte Indonesia, gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan S&P Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan S&P Finance. Dari kasus ini, auditor mendapatkan sanksi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berupa sanksi administratif yang kemudian dilansir dari situs kompas.com. Tak hanya merugikan para investor, kasus S&P Finance sendiri merugikan 14 bank yang ada di Indonesia hingga triliunan rupiah. Lanjut ke slide ketiga, kita bisa melihat kasus lain, yaitu kasus yang menimpa salah satu perusahaan properti Indonesia, yaitu PT Hanson International, di mana telah melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. KAP Purwanto Sungkoro dan Surya yang merupakan KAP Big Four yang mengaudit laporan keuangan PT Hanson juga dikenakan sanksi dikarenakan tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International. Tak sampai di situ saja, ada cukup banyak kasus Big Four yang gagal mendeteksi kecurangan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Seperti di tahun 2017, salah satu mitra KAP Ernst Young didenda 1 juta US dollar karena gagal mengaudit laporan keuangan PT Indosat dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya di tahun 2019 juga ada salah satu KAP bertaraf internasional, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan Bambang beserta rekan yang terafiliasi dengan KAP yang bertaraf internasional, yaitu BDO International Limited. Mereka terbukti melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen. Kasus-kasus di atas seolah mempertanyakan apakah benar pernyataan mengenai KAP yang termasuk dalam kelompok Big Four dapat melakukan audit yang lebih baik dan dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan tersebut, di mana opini audit sendiri merupakan hasil akhir dari proses audit yang dilakukan oleh auditor. Opini inilah yang menjadi acuan apakah perusahaan tersebut dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan mereka sendiri atau tidak.
Karena opini audit going concern sering dipandang sebagai bad news bagi para perusahaan karena diyakini dapat menyebabkan perusahaan menjadi cepat bangkrut sebab pengguna laporan keuangan akan merespon informasi tersebut secara negatif, seperti investor membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik pinjamannya. Oleh sebab itu, opini audit going concern dapat dikatakan sebagai acuan bagi para investor serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pentingnya audit going concern sendiri serta kasus-kasus yang menimpa KAP Before Indonesia yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah alasan saya melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian, yaitu apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Juga apakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit going concern seperti financial distress dan opini audit tahun sebelumnya juga berpengaruh terhadap opini audit going concern. Ditambah masih ada kesenjangan empiris serta ketidakkonsistenan antara penelitian sebelumnya yang mana dari beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa variabel-variabel seperti financial distress, ukuran KAP, serta opini audit tahun sebelumnya mempengaruhi pemberian opini audit going concern. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengatakan sebaliknya. Lanjut ke rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? Yang kedua, apakah financial distress berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? Yang ketiga, apakah pula opini audit tahun sebelumnya juga berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern? Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ukuran KAP, financial distress, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Manfaat penelitian dari penelitian kali ini ada manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dapat dijadikan bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan memberikan tambahan pengetahuan serta referensi penelitian mengenai opini audit going concern di masa yang akan datang. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini ada bagi investor, yaitu sebagai bahan informasi dan pertimbangan yang berhubungan dengan masalah going concern, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Untuk bagi perusahaan sendiri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan untuk menjamin going concern perusahaan, serta menjadi bahan referensi untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan opini audit going concern. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan penilaian mengenai keputusan opini audit yang mengacu pada keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan yang terakhir bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap atau pembanding penelitian sebelumnya dan sebagai bahan acuan untuk referensi serta perbandingan dalam rangka perkembangan penelitian di masa yang akan datang. Masuk ke bab kedua, landasan teori. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan, yang merupakan teori tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Di mana dalam teori ini, manajemen diberi mandat atau kepercayaan oleh pemilik untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Akibat hubungan keagenan ini yaitu terjadinya informasi asimetris serta konflik kepentingan, di mana informasi asimetris terjadi ketika agen atau manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal atau pemilik. Hal ini dikarenakan pihak manajemen adalah pihak yang diberi wewenang, mandat serta kepercayaan oleh prinsipal atau pemilik untuk melakukan dan menjalankan kegiatan operasional yang ada di perusahaan, sehingga informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya serta posisi operasi entitas dari pemilik lebih banyak diketahui oleh manajemen atau agen. Sementara untuk konflik kepentingan ini mendasari pembedaan tujuan di mana agen atau manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan prinsipal atau pemilik. Perbedaan tujuan ini menimbulkan masalah ketika pihak agen lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan prinsipal atau pemilik. Jika hal ini terjadi, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, diperlukan pihak ketiga yang independen yang berperan sebagai penengah atau mediator akibat konflik kepentingan antara prinsipal atau pemilik dengan agen atau manajemen, yaitu pihak auditor independen yang bertugas memeriksa, menilai, dan mengaudit laporan keuangan telah dibuat oleh manajemen perusahaan dengan memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam pelaksanaannya, auditor akan diminta untuk menilai apakah laporan keuangan yang diterbitkan atau dibuat oleh manajemen tersebut
sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dan dalam proses auditnya pula, auditor mengharapkan manajemen dapat mampu bekerja sama dengannya. Lanjut ke kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran KAP, financial distress dan opini audit tahun sebelumnya. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu opini audit going concern, sehingga dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran yang ada di slide. Masuk ke hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini yaitu variabel ukuran KAP, financial distress, dan opini audit tahun sebelumnya. Ketiga-tiganya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Selanjutnya masuk ke bab 3, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian yang menguji beberapa hipotesis yang diungkapkan dengan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu opini audit going concern. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran KAP, financial distress, dan opini audit tahun sebelumnya. Masuk ke objek dan subjek penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini yaitu membahas variabel opini audit going concern, ukuran KAP, financial distress, dan opini audit tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk subjek penelitiannya yaitu berfokus pada perusahaan sektor keuangan yang daftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Untuk teknik pengambilan sampel dan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana metode ini adalah metode yang pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang telah saya tentukan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kriteria kedua yaitu perusahaan keuangan yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit berturut-turut dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Yang ketiga yaitu perusahaan keuangan yang mempunyai laporan auditor independen yang dipublikasikan bersamaan dengan periode pengamatan. Yang kriteria terakhir yaitu perusahaan keuangan yang mengalami laba bersih setelah pajak negatif sekurang-kurangnya 2 periode laporan keuangan selama periode pengamatan, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, karena auditor cenderung tidak memberikan opini audit going concern pada perusahaan yang memperoleh laba positif. Berdasarkan kriteria sampel yang telah saya sebutkan sebelumnya, didapatlah sampel untuk penelitian ini yang disajikan dalam tabel pada slide. Perusahaan keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ada 104 perusahaan, kemudian dikurangi perusahaan keuangan tidak menerbitkan laporan keuangan yang diaudit. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ada 7 perusahaan, dikurangi dengan perusahaan keuangan tidak mempunyai laporan auditor independen ada 1 perusahaan, lalu terakhir dikurangi 83 perusahaan yang tidak mengalami laba bersih setelah pajak negatif sekurang-kurangnya 2 periode selama tahun 2015 sampai tahun 2020. Sehingga didapat jumlah sampel perusahaan 13 perusahaan yang dikalikan dengan tahun penelitian sebanyak 3 tahun dari tahun 2018, 19, dan 2020, sehingga jumlah data observasi dan penelitian ini ada 39 perusahaan. Lanjut ke jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang merupakan dokumentasi atas laporan keuangan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id yang berfokus pada sektor keuangan periode tahun 2018 sampai tahun 2020. Selanjutnya masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yang yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan keuangan yang dipublikasikan oleh situs Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Lanjut ke definisi operasional. Di sini saya akan menjelaskan definisi operasional dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian saya serta rasio yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Yang pertama, opini audit going concern merupakan opini audit yang diberikan oleh auditor terhadap suatu perusahaan karena auditor ragu atas keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Variabel opini audit going concern dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio variabel dummy. Perusahaan yang menerima opini audit going concern diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern diberi kode 0. Lanjut ke ukuran KAP. Ukuran KAP adalah besar kecilnya kantong angkutan publik. KAP dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu KAP besar dan KAP kecil.
KAP besar dipandang dapat melakukan audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil, karena KAP tersebut memiliki sumber daya dan reputasi yang baik di masyarakat. Dalam penelitian ini, reputasi KAP diukur dengan menggunakan variabel dummy. Yang lagi-lagi perusahaan yang menerima opini audit going concern diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang menerima opini audit going concern diberi kode 0. Selanjutnya ada financial distress. Financial distress yaitu suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas laporan keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu yang merupakan gambaran atas kinerja suatu perusahaan. Financial distress dapat diukur dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan Altman yang dikenal dengan istilah Z-Core. Sampai saat ini model Z-Core masih banyak digunakan oleh para ahli, praktisi, serta para akademisi di bidang akuntansi karena keandalannya sebagai analisis yang tidak memperhatikan ukuran perusahaan. Sehingga penelitian ini menggunakan model Altman Z-Score untuk mengukur financial distress. Selanjutnya, variabel opini audit tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang diterima oleh perusahaan pada tahun sebelumnya. Variabel ini diukur dengan variabel dummy, di mana perusahaan yang menerima opini audit going concern diberi kode 1, sedangkan perusahaan tidak menerima opini audit going concern diberi kode 0. Masuk ke slide terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu ada 6. Ada teknik analisis deskriptif, di mana teknik ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai kata-kata tamean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Yang kedua ada regresi logistik, di mana dipilih karena variabel-variabel terikat dalam penelitian ini yaitu opini audit going concern yang diukur dengan variabel dummy, dan variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel metrik dan non-metrik atau nominal. Teknik analisis yang ketiga yang saya gunakan yaitu analisis multikolineritas yang digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Yang keempat, menilai kelayakan keseluruhan model atau overall model meet, yaitu langkah yang bertujuan untuk menguji model secara keseluruhan melalui uji ke R-square. Yang kelima, ada koefisien determinasi, di mana teknik yang menggunakan ukuran yang mencoba meniru R-square pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Teknik analisis yang terakhir yaitu teknik matrik klasifikasi yang menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada perusahaan yang diteliti, yaitu perusahaan keuangan. Itu tadi presentasi dari saya mengenai proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.